Diare ini langsung kurang dari 48 jam atau belum ada tanda dehidrasi, sebenarnya dapat kita mengobati diare ini di rumah. Jadi kita dapat mengkonsumsi banyak cairan, ya kita dapat membuat larutan gula dan garam seperti oralit atau air kelapa. Dia juga mengandung elektrolit dan ini merupakan air ini ya minuman alami ya. Tapi banyak juga minuman berelektrolit yang sekarang sudah banyak dijual. Hai sahabat RSUI, berjumpa lagi dengan saya Putri Amelia. Kali ini kita akan berbicara mengenai diare yang merupakan salah satu gangguan pencernaan yang mungkin seringkali dialami oleh setiap orang. Nah, sahabat RSUI tentunya tahu ya, diare itu merupakan suatu kondisi di mana feses itu encer dan frekuensi BAB-nya biasanya berlangsung itu sebanyak 3 kali atau bahkan lebih dalam satu hari. Nah, langsung saja kita cari informasi fakta dan penanganan diare bersama dengan Dr. Firhat Idrus, spesialis penyakit dalam RSUI. Halo dok, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Putri apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Nah dok, sebelum lebih lanjut nih dok, kita membahas diare serta penanganannya. Tentunya sahabat RSUI perlu tahu nih dok, diare itu biasa disebabkan oleh apa ya dok? Baik, jadi diare ini merupakan suatu masalah kesehatan yang sering dialami ya di kehidupan sehari-hari. Penyebab terserinnya adalah infeksi. Infeksi ini biasanya didapatkan dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Infeksi yang tersering adalah bakteri. Salah satu contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Dapat juga disebabkan oleh infeksi virus ataupun parasit. Diare akibat infeksi bakteri ataupun virus ataupun parasit biasanya berlangsung akut, yaitu 3-7 hari. Dapat juga terjadi diare persisten, yaitu diare yang berlangsung selama lebih dari 14 hari. Penyebab lain diare adalah infeksi bakteri yang bersifat kronis seperti tuberkulosis atau TBC, penyakit radang usus besar, sindrom usus irritable, atau ketidakmampuan tubuh untuk menoleransi makanan, contohnya intoleransi laktosa. Dapat juga diare itu diakibatkan oleh obat-obatan yang kita konsumsi. Diare juga dapat berlangsung kronik, yaitu diare berlangsung selama lebih dari 4 minggu. Oke baik dok. Nah berarti selain frekuensi BAB-nya yang sering dan fesesnya encer, biasanya keluhan apa nih dok yang sering timbul dok? Baik. Kalau diare seringkali dia memiliki keluhan penyerta seperti mual, muntah, kembung ataupun kram pada perut. Tapi diare bila diakibatkan oleh infeksi ada juga keluhan-keluhan tambahan lain seperti demam atau BAB cairnya itu bisa juga berlendir atau berdarah. Kita juga tidak boleh lupa mengawasi tanda dehidrasi. Jadi bila diare ini berlangsung lama atau dia berjumlah banyak, dapat terjadi buang air kecil itu berkurang, kulit itu menjadi kering, mulut menjadi kering, dan pasien itu bisa menjadi lemas, tampak kebingungan atau bahkan penurunan kesadaran. Oke baik dok, apabila sahabat RSUI sudah mengalami tanda dan gejala yang sudah dokter sampaikan nih dok, penanganan apa nih dok yang bisa kita lakukan untuk mencegah diare dok? Baik. Bila diare ini langsung kurang dari 48 jam atau belum ada tanda dehidrasi, sebenarnya dapat kita mengobati diare ini di rumah. Jadi kita dapat mengkonsumsi banyak cairan, ya kita dapat membuat larutan gula dan garam seperti oralit atau air kelapa. Dia juga mengandung elektrolit dan ini merupakan air ini ya minuman alami ya. Tapi banyak juga minuman berelektrolit yang sekarang sudah banyak dijual. Kita juga dapat mengkonsumsi obat-obatan lain seperti Attapulgite yang dijual bebas. Dia menyerap racun dan dapat mengurangi frekuensi diare. Tapi bila keluhan diare tidak perbaikan dan bila terdapat tanda dehidrasi, memang baiknya tetap berobat ke rumah sakit. Oke baik dok. Biasanya ini dok, kalau misalnya sudah mengalami diare, ini apakah ada tanda khusus nih dok yang harus kita waspadai agar kita berobat ke dokter nih dok? Kalau diare tadi terdapat tanda dehidrasi seperti buang air kecil berkurang, pasiennya tampak lemas, tidak sadar, kebingungan, itu dapat dibawa ke rumah sakit. Tanda lain yang
mengharuskan kita membawa seorang ke rumah sakit adalah bila diare berlangsung lama. Jadi kita sudah coba obati di rumah sampai 2 hari masih diare terus. Nah itu tidak ada salahnya kita berobat ke rumah sakit. Oke, baik dok. Nah dok, di Indonesia ini kan dikenal dengan negara yang herbal nih dok ya, yang negara akan kaya herbal. Biasanya orang tua ini sering menyarankan anak-anaknya untuk mengonsumsi teh pahit atau bahkan daun jambu nih dok untuk penanganan diare tersebut. Bener nggak sih dok untuk pengobatan tersebut? Oke, memang kalau teh ini kan mengandung astrinin ya, dia ini dapat menyerap air yang ada di diare tersebut dan dapat mengurangi frekuensi diare. Jambu ya tadi jambu, itu juga jambu dikatakan memang dapat memekatkan feses ya, dan tidak ada salahnya dikonsumsi, tapi memang baiknya jangan berlebihan. Dan tadi tetap saja bila ada keluhan yang tidak membaik atau tanda-tanda bahaya, sebaiknya tetap berobat ke rumah sakit. Oke baik dok, berarti boleh dikonsumsi nih ya dok. Boleh. Oke baik dok, berarti pencegahan apa nih dok yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya diare? Baik, tadi diare diakibatkan kalau karena infeksi itu karena makanan atau tangan kita yang terkontaminasi oleh kuman ya. Jadi baiknya memang mengkonsumsi makanan yang dipersiapkan, dimasak dengan baik ya, dan disimpan dengan baik untuk mencegah kontaminasi dari kuman tersebut. Apalagi yang bisa kita lakukan adalah mencuci tangan. Ya, mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, dan apabila tidak tersedia kita dapat menggunakan hand rub. Bila kita beri makanan dari luar atau kita sedang bepergian, idealnya kita mengkonsumsi air kemasan atau membeli makanan yang dimasak dengan baik. Jadi kita memilih-milih makanan yang kita beli. Demikian. Oke baik dok. Sahabat RSUI, diare ini bisa dicegah ya dengan menerapkan hygiene, serta penanganan pun dapat diterapkan di rumah. Nah, apabila sahabat RSUI mengalami gejala yang sudah Dr. Firhat sebutkan tadi, sahabat RSUI dapat mengunjungi dokter terdekat atau sahabat RSUI dapat mengunjungi ke dokter kami. Terima kasih untuk Dr. Firhat yang telah memberikan informasi dengan sangat jelas. Semoga tayangan video edukasi ini bermanfaat bagi masyarakat ya dok. Terima kasih untuk sahabat RSUI yang telah menyaksikan tayangan video edukasi ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube RSUI agar tidak tertinggal informasi terupdate lainnya. Dan jangan lupa pula untuk like serta share video ini. Saya Putri Amelia, Dr. Firhat, salam sehat RSUI.